Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terlalu jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita semua bisa sama-sama menikmati keindahan berpuasa di bulan Ramadan yang agung ini. Segala puji bagi Allah kita panjatkan atas nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang tiada tara. Kita semua masih dibangunkan dalam keadaan iman Islam. Secara khusus kita mulai bisa menikmati keindahan Ramadan di 10 hari terakhir ini, momen-momen terbaik, momen-momen puncak, momen-momen keemasan yang pernah dialami oleh usia seorang manusia. Dan karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan adanya momen 10 hari terakhir ini kualitas kehidupan kita meningkat. Apa-apa yang kita lakukan di 10 hari terakhir ini bisa jadi setara kalau usia kita itu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun. Apa-apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, secara khusus di 10 hari terakhir ini, bisa jadi bahkan melampaui usia-usia umat-umat terdahulu yang diberi usia lebih dari 1000 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau kita perhatikan di tengah surat itu, Allah Subhanahu wa taala secara lugas dan tegas menyatakan dalam 10 hari terakhir ini ada malam Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu lebih baik di sini bukan berarti semata-mata orang yang tidur di malam itu lebih baik daripada tidur 1000 bulan. Tapi orang yang beribadah di malam itu lebih baik dari ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Jadi bukan yang mengistimewakan itu bukan semata-mata waktu. Semua orang mengalami waktu itu. Yang membedakan dan mengistimewakan adalah apa yang dilakukan di waktu-waktu itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang makbulin insyaallah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya kita semua sama-sama sedang mencoba mengikuti jalan dan sunnah beliau, meniti kehidupan beliau, dan juga mengikuti jalan orang-orang yang setia kepada beliau, yaitu para sahabat. Semoga Allah meridai mereka semuanya, dan semoga Allah juga meridai mereka-mereka yang setia di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mencoba dan berusaha setia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu pada pagi hari bulan Ramadan ini, di pagi hari yang ke-22, ya 23 versi Muhammadiyah. Berarti kita tinggal beberapa hari lagi waktu yang tersisa. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan, beri istiqomah, dan beri motivasi untuk mempertahankan apa yang sudah kita capai dan terus meningkatkan apa-apa dari apa yang mungkin kita belum sempurnakan di awal-awal Ramadan kemarin. Kembali kita bertemu di pagi hari ini mengkaji sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW dan para nabi, yaitu Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya awalnya berasumsi bahwa Khalifah Abu Bakar ini akan dikaji dalam beberapa pertemuan, karena Khalifah Abu Bakar ini ya sangat tidak cukup kita sekedar membahasnya dalam bahkan 2 jam tidak cukup. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ini, berita dan riwayat yang teriwayatkan tentang beliau dari berbagai periwayatan sejarah itu beritanya sangat banyak, dan semua aspek dari kehidupannya bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita analisis. Berbeda halnya kalau kita mengkaji misalnya di 2 pekan yang lalu mengkaji sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Berita tentang Salman tidak sebanyak tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, khalifah yang pertama. Semoga Allah meridai beliau. Jamaah sekalian, bapak-bapak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun meskipun kita hanya bisa mengkaji pada pagi hari ini dengan kesempatan yang singkat ini, bahkan mungkin tidak sampai 1 jam, barangkali ada beberapa aspek dari kehidupan beliau yang bisa kita gali, yang bisa kita analisa, dan kemudian kita bisa ambil pelajarannya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kehidupannya, beliau dapat kita simpulkan sebagai manusia yang sempurna setelah para nabi. Beliau adalah, kalau kita simpulkan dari seluruh aspek kehidupannya, nyaris kita tidak menemukan celah. Kita tidak menemukan celah. Jadi kalau kita ingin mencari waliullah, ya, hari-hari ini di media sosial sering ramai pembahasan tentang wali katanya. Betul ya Bapak ya? Lagi ramai pembahasan tentang wali. Ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistimewaan. Dan kata para ulama, para wali itu memiliki karomah. Para wali itu memiliki karomah. Karomah itu adalah keluar biasaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, istimewa bagi orang-orang yang dipilih dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karomah. Kalau Nabi punya mukjizat, wali itu punya karomah katanya. Dan kata para ulama, karomah para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu, karomah yang paling utama adalah istiqomah. Jadi karomah itu bukan bisa terbang. Karomah itu bukan bisa melakukan kesaktian tertentu. Karomah itu adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah adalah pekerjaan yang paling sulit dilakukan oleh seorang hamba. Dan setelah para nabi dan rasul, orang yang paling istiqomah yang pernah berjalan di atas muka bumi adalah Amirul Mukminin Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah seorang sahabat Nabi yang paling mulia, ya, yang keimanannya itu melampaui seluruh penduduk bumi, yang kesetiaannya dan loyalitasnya kepada Nabi Muhammad SAW itu melampaui siapapun dari kalangan sahabat, dan namanya selalu diabadikan oleh orang-orang beriman, selalu disebut-sebut oleh orang-orang beriman sampai akhir zaman, bersanding dengan nama Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu berbicara tentang Abu Bakar adalah berbicara tentang kesempurnaan manusia di luar para nabi. Di luar para nabi, kita akan banyak menemukan aspek-aspek yang bisa kita teladani dan bisa kita jadikan inspirasi. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menampilkan keteladanan dalam kehidupannya. Sebelum kita masuk ke profil tentang sosok beliau, ada baiknya kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Abu Bakar. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim
Di dalam Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak banyak menyebut nama-nama selain para nabi, itu nggak banyak. Ya. Yang paling populer misalnya nama-nama yang disebut Allah di dalam Al-Quran selain para nabi adalah, tadi bisa menyebutkan bahwa Bapak Firaun. Enggak, ini yang beriman. Ali Imran. Ali itu keluarga. Imran berarti keluarganya Imran. Baik. Ada lagi? Luqman. Bahkan dia menjadi nama surat. Betul ya? Luqman. Ada lagi? Maryam binti Imran. Dia masuk dalam Ali Imran kalau gitu ya. Karena keluarganya Imran. Baik. Ya. Ada nggak nama sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran? Kalau itu kan nama-nama sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Ada tidak nama-nama sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran? Ada satu. Ya. Ada satu yang namanya secara eksplisit disebut satu. Zaid. Ada dalam surat yang tadi saya baca. Surat Al-Ahzab. Sengaja tadi saya memilih surat Al-Ahzab karena berbicara tentang kesetiaan para sahabat Nabi kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Bapak-bapak, kalau lagi musimnya Maulidan, ya nggak tahu ini musim ada Maulidan nggak? Kalau kita lagi musimnya Maulidan di masyarakat, ada ayat dari surat Al-Ahzab yang sering dibaca, yaitu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh ada dalam diri, sungguh bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi apa? Kelanjutannya nggak dibaca. Berhenti di situ. Suri tauladan yang baik, berhenti di situ. Padahal kelengkapan ayatnya ada lagi. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Suri tauladan yang baik buat siapa saja yang mengharapkan Allah, mengharapkan bertemu Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat itu turun ketika situasi perang Ahzab. Ketika situasi perang Ahzab, situasinya lagi situasi sulit, situasi sangat mencekam. Nabi SAW dikepung dari arah Mekah dan juga banyak kabilah-kabilah Yahudi dan orang munafik yang berkhianat. Jadi dikepung dari semua arah. Jadi keteladanan itu teruji dan pengakuan akan cinta Nabi dan cinta keteladanan Nabi itu teruji saat-saat sulit. Ya. Dan apa ayat berikutnya? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan saat orang-orang beriman itu melihat sekutu-sekutu yang sedang mengepung dan bersekongkol melawan Nabi Muhammad SAW, mereka hanya berkata, inilah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mereka wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan mereka tidak bertambah kecuali semata-mata iman dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat. Jadi mengapa kami tadi sengaja memilih surat Al-Ahzab untuk mengingatkan bahwa kalau kita lagi musim Maulidan itu, ya, ayat itu dibaca cuma kurang lengkap. Sebaiknya orang lagi Maulidan itu juga dibacakan, selain dibaca tentang sirah Nabi Muhammad SAW, juga dibaca tentang surat Ahzab dan segala isinya itu. Nah, termasuk dari surat Al-Ahzab adalah cerita tentang Zaid bin Harithah yang pernah diangkat Nabi sebagai anak, yang pernah diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW.
Oke, selain Zaid ada nggak nama sahabat? Tidak ada. Bahkan istri Nabi pun tidak ada yang tersebut secara eksplisit. Istri Nabi tidak ada yang tersebut secara eksplisit. Tapi ada satu sahabat yang diisyaratkan dengan istilah yang sangat kuat, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, disebutkan dengan gelarnya di dalam surat At-Taubah ayat 40. Ayat 40. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا." Ya, pasti yang kata-kata terakhir kita agak sering dengar, la tahzan innallaha ma'ana. Ini kata-kata Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, kepada sahibnya. Kata-kata sahib ini disebut dalam ayat ini, dan semua penafsir Al-Quran sepakat yang dimaksud dengan sahibnya Nabi di sini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ayatnya kurang lebih berarti, illa tansuruh, wahai orang beriman, jika kalian tidak membela Nabi dalam keberangkatannya menuju perang Tabuk, illa tansuruh faqad nasarahullah, Allah akan menjaminkan pembelaan dan pertolongan pada dia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Idz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain, berdua. Idz thaniya itsnaini idz huma fil ghar. Lalu kemudian mereka masuk ke dalam gua. Lalu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari Mekah dalam hijrahnya ke Madinah, Abu Bakar mengalami kepanikan. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Abu Bakar itu saking cinta dan pembelaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengkhawatirkan Nabi melebihi kekhawatiran atas dirinya sendiri. Panik itu bukan karena dirinya takut ketahuan. Semua orang tahu Abu Bakar tuh setia pada Nabi. Tapi yang beliau khawatirkan adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil tertangkap oleh musuh. Jadi kekhawatiran beliau terhadap Nabi melewati kekhawatiran beliau terhadap dirinya sendiri. Lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ada sebagian penafsir, sedikit ya, pendapat yang menyatakan, dan ini pendapat ini dilemahkan oleh mayoritas ulama. Ada juga yang menyatakan bahwa yang mengatakan itu Abu Bakar kepada Nabi. Abu Bakar kepada Nabi. Ya, Nabi sebagai manusia pasti khawatir juga. Ya, maka Abu Bakar menenangkan Nabi. Jadi kata ganti dari ungkapan idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana itu merujuk kepada Abu Bakar, bukan kepada Nabi. Tapi yang tepat, pendapat yang benar adalah mayoritas ulama menyatakan tadi maksud adalah ungkapan Nabi kepada Abu Bakar. Manapun yang benar, yang pasti itu adalah dua-duanya menggambarkan bagaimana kekhawatiran Abu Bakar terhadap Nabi melebihi kekhawatiran terhadap dirinya sendiri, anaknya sendiri, keluarganya sendiri. Ini ayat yang menggambarkan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi langsung disebut li sahibihi, sahibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang nggak disebut Abu Bakar, itu nggak disebut. Ya, nggak disebut.
Yang kedua, ada ayat yang mengisyaratkan tentang Abu Bakar juga, yaitu ada banyak sebenarnya ayat-ayat tentang Abu Bakar, tapi saya ambil dua saja. Mengapa saya memulai pembahasan tentang Abu Bakar dari Al-Quran? Karena kalau kita membahas sosok di zaman Nabi melalui kacamata Al-Quran, itu lebih, menurut saya, lebih inspiratif. Karena Allah dengan sengaja mengabadikan mereka. Artinya namanya akan diingat dan disebut sampai hari kiamat gitu. Ya. Ada di dalam surat, ayat yang kedua adalah ada di dalam surat Al-Lail. Justru di ayat yang sering kita baca. Namun kita nggak tahu bahwa itu yang dimaksud adalah Abu Bakar. Ya. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat yang berbunyi di ayat 17 surat Al-Lail, wa sayujannabuhal atqa, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Jadi yang dimaksud dengan wa sayujannabuhal atqa itu kalau terjemah harfiahnya kurang lebih, dan akan dijauhkan dari neraka itu al-atqa, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang mengeluarkan hartanya dengan tujuan menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Para ulama sepakat sababun nuzul ayat ini adalah, atau sebab dari turunnya surat ini adalah peristiwa Abu Bakar radhiyallahu anhu yang banyak menginfakkan harta dan memerdekakan budak. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu digelari dalam surat ini sebagai Al-Atqa. Al-Atqa, orang yang paling bertakwa. Jadi gelar ini untuk dirinya, untuk beliau saja, Al-Atqa. Ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dua cuplikan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Seorang sahabat yang mulia yang menjadi penjelmaan kesetiaan dan loyalitas kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk ke profil pribadi beliau. Apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dari sosok beliau radhiyallahu anhu. Kita mulai dari data personalnya dulu, ya. Data personal atau CV ya. Ya, kalau bahasa kita ya kurikulum vitae. Biodata katanya. Ya. Iya, dalam bahasa Arab CV itu apa, Pak? Sirah. Sirah zatiyah, data personal ya. Sirah, jadi kalau orang Arab bikin apa itu CV, ya, itu tulisannya sirah zatiyah. Sirah zatiyah. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi secara usia itu dekat. Dikasih umur oleh Allah Ta'ala persis dengan umur Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau tidak salah saya ingat ya, dulu waktu kita di pesantren belajar tentang kehidupan para sahabat ini. 4 Khulafaur Rasyidin ini semuanya lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 Khulafaur Rasyidin ini. Yang paling senior Abu Bakar tentu saja. Ya. Jadi Abu Bakar itu 2 tahun lebih muda. Umar itu 5 tahun lebih muda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman itu 12 tahun lebih muda radhiyallahu anhu.
Yang paling junior Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 30 tahun lebih muda, 32 tahun kalau tidak salah, lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau ketika Nabi diangkat sebagai Nabi SAW ketika usia 40 tahun, Ali masih anak-anak. Makanya kalau kita baca sejarah tentang orang-orang yang pertama masuk Islam, Ali bin Abi Thalib itu dikategorikan apa? Orang yang masuk Islam dari kalangan, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nah, itu. Nah, kita kembali ke Abu Bakar. Ini pengetahuan kita tentang jarak usia para khalifah ini dengan Nabi Muhammad SAW ini penting loh Bapak-bapak. Penting. Untuk menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW itu mendidik sahabat-sahabatnya dengan rentang usia yang berbeda-beda. Bagaimana pengaruh beliau sebagai orang yang paling senior, SAW, mampu mengajak teman sebayanya. Abu Bakar kan teman sebaya, kira-kira begitu. 2 tahun lebih muda lah. Ya, ibarat adik kakak lah begitu ya. Teman sebayanya. Atau orang yang adik jauhnya seperti dengan Umar dan Utsman, atau mungkin anaknya seusia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kalau diperhatikan masing-masing memiliki hikmah ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang menjadi khalifah adalah orang-orang ini. Para penerus risalah kenabian ini adalah para khulafaur rasyidin dengan rentang usia seperti itu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu, jadi usianya itu ketika wafat 63 tahun, persis seperti usianya Nabi Muhammad SAW ketika wafat. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tercatat sebagai orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW dari kalangan orang dewasa. Dan beliau adalah satu-satunya pendamping Rasulullah SAW ketika hijrah ke Yathrib atau Madinah dan mendampinginya ketika di gua. Ini kalau membahas tentang hijrah sendiri, ini kita bisa bahas 2 jam ya tentang masalah hijrahnya, bagaimana pendampingan Abu Bakar sendiri, itu pembahasannya bisa panjang sendiri. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq meskipun lebih muda dari Nabi SAW 2 tahun, tapi menjadi mertuanya Nabi. Betul nggak? Menjadi mertuanya Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena beliau menikahkan putrinya Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad SAW. Aisyah Ummul Mukminin binti Abi Bakar. Binti Abi Bakar radhiyallahu anhu majma'in. Beliau juga sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah SAW, ini sudah kita ketahui bersama, dan beliau menjadi khalifah dalam kurun 2 tahun 3 bulan. Ini singkat, masa kekhalifahannya itu singkat. Ya, beliau wafat di usia 63 tahun dan dimakamkan bersama Rasulullah SAW, dimakamkan di kamar Aisyah, putrinya, yang juga istri Nabi Muhammad SAW. Ini kan Nabi kan dimakamkan di kamarnya Aisyah, kan wafat di situ, dimakamkan di situ. Lalu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, dimakamkan di situ juga, di samping Nabi Muhammad SAW. Dan di antara jasanya yang paling abadi dan paling besar, selain jasa-jasa yang besar-besar juga, adalah beliau pelopor, di masa beliaulah yang mempelopori penghimpunan Al-Quran ke dalam satu mushaf. Dulu sebelum masa Abu Bakar namanya suhuf. Suhuf, jamak. Suhuf itu jamak dari sahifah. Suhuf itu ya kalau kita apa ya, catatan-catatan personal lah kira-kira gitu. Jadi kalau kita punya apa ya, dulu kita itu kalau zaman kuliah kan suka di kertas-kertas yang terpisah-pisah itu kan, binder ya kan, kalau dosen ngomong kita catat, habis itu kita kumpulin jadi satu kan. Tapi seringnya kita absen, jadinya nggak lengkap catatannya.
Nah, yang dilakukan Abu Bakar itu apa? Menghimpun catatan-catatan dalam tanda kutip mahasiswanya Nabi itu. Kan ada yang hadir terus bersama Nabi, ada yang enggak. Ada yang ketemu sekali dua kali, ada yang ketemu berkali-kali, ada yang langsung ngaji sama Nabi. Semua itu oleh Abu Bakar dikumpulkan, catatan-catatan itu, untuk kemudian diseleksi dan diuji, divalidasi, kemudian berakhir dengan dihimpun dalam satu mushaf. Jadi catatan-catatan personal itu yang tadi kita sebut binder itu tuh namanya sahifah atau suhuf. Begitu dihimpun oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi namanya mushaf. Namanya mushaf. Ya. Ini kalau kita bahas sejarah penghimpunan mushaf di masa Abu Bakar panjang lagi. Ya, nggak bisa kita bahas Abu Bakar sebentar ya. Kita perlu kuliah 1 semester. Memang Abu Bakar ini beritanya banyak ya. Cerita tentang beliau meskipun kehidupannya cuma sebentar. Kehidupan beliau cuma sebentar kan. Mayoritas kehidupan beliau itu kan bersama Nabi. Pasca Nabi wafat beliau hidup cuma 2 tahun. Periwayatan hadis Abu Bakar itu meriwayatkan itu nggak banyak, nggak nyampe 5 hadis. Kenapa? Karena beliau wafat duluan. Kenapa Abu Hurairah riwayat hadisnya banyak? Karena wafatnya belakangan. Jadi apa? Generasi yang berikutnya banyak mengambil hadis dari para sahabat yang wafatnya itu belakangan. Kenapa Aisyah radhiyallahu anhu hadisnya banyak? Karena wafatnya belakangan. Ya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu itu meskipun sahabat mulia, kalau kita cari di dalam kitab-kitab hadis yang utama itu, 6 kitab hadis terkemuka, jarang kita menemukan an Abi Bakar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jarang. Paling banyak siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Bapak-bapak nanti diusulkan bahas Abu Hurairah khusus ya. Nanti bisa kemana-mana kita bahas ini. Abu Hurairah itu masuk Islam 4 tahun sebelum Nabi wafat. 4 tahun cuma sebentar. 4 tahun. Ya. Abu Hurairah itu cuma 4 tahun sebelum Nabi wafat, tapi beliau meriwayatkan hadis terbanyak, ranking 1. Para ulama banyak yang mencoba menghitung hadis-hadis Abu Hurairah dalam kitab-kitab hadis terkemuka, itu mencapai 5.700-an. Aisyah kalah. Aisyah Ummul Mukminin, Siti Aisyah. Sebenarnya Siti bukan namanya ya. Kita nyebutnya Siti ya. Orang Indonesia sebagai bentuk penghormatan dari kata Sayyidati. Nah, Sayyidati maksudnya junjungan kita lah gitu. Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu cuma 2000-an periwayatan hadisnya. Kalah daripada Abu Hurairah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha hidup bersama Nabi kan seumur hidup ya kira-kira gitu. Bukan seumur hidup ya, maksud setengah dari kehidupannya kan bersama Nabi. Beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, di awal hijrah sampai Nabi wafat. Jadi kira-kira ada 13 tahun beliau hidup bersama Nabi. Abu Hurairah cuma 4 tahun. Ya, tapi kita sedang tidak membahas itu. Saya cuma ingin memberitahu bahwa mengapa Abu Bakar radhiyallahu anhu periwayatan hadisnya itu sedikit. Karena wafatnya lebih dulu. Otomatis karena wafatnya lebih dulu, berita-berita tentang beliau lebih banyak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Gitu. Lebih banyak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Kemudian profil personal beliau adalah selain di antara jasa terbesar beliau adalah pengumpulan mushaf, ya. Beliau pernah menikahi 4 wanita. Di masa jahiliyah beliau menikahi 2 wanita namanya Qatlah dan Ummu Ruman. Ummu Ruman ini ibunya Aisyah. Ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Dan di masa Islam, setelah masuk Islam, beliau pernah menikahi namanya Asma dan Habibah. Ya. Asma ini Asma binti Umais, ya.
Asma binti Umais. Dan Habibah ini tidak disebutkan profil lebih lengkapnya di sini. Beliau dikaruniai dari beberapa istri tersebut 6 orang anak. 6 orang anak. 3 laki-laki dan 3 perempuan. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Ya. Yang 3 laki-laki namanya Abdullah, Abdurrahman dan Muhammad. Abdullah, Abdurrahman dan Muhammad. Ya. Abdurrahman, secara khusus Abdurrahman bin Abu Bakar ini masuk Islamnya belakangan, bahkan sempat perang melawan bapaknya sendiri ketika perang Badar. Ya. Kemudian putri-putrinya ada 3, ya, dan semuanya masuk Islam bersama bapaknya. Yang pertama Asma binti Abu Bakar yang namanya sering kita dengar, ya. Kemudian Aisyah Ummul Mukminin, istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ummu Kulthum. Jadi Ummu Kulthum itu kita kan tahunya putrinya Nabi. Dia juga menjadi putri dari Abu Bakar. Jadi maksudnya adalah nama Ummu Kulthum itu sesuatu yang umum gitu di masa itu. Nah, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, putri pertamanya ini adalah wanita yang dinikahi oleh Zubair bin Awwam, seorang sahabat yang mulia yang tergolong dalam 10 yang dijamin masuk surga itu. Zubair bin Awwam, Asma binti Abu Bakar ini, dan beliaulah yang diperintahkan oleh ayahnya dalam keadaan hamil, ya, untuk membantu proses hijrahnya bapaknya bersama Nabi Muhammad SAW. Asma ketika proses hijrah itu, ya, waktu proses hijrah Aisyah itu masih kecil. Aisyah itu masih kecil ketika proses hijrah. Aisyah itu baru sekitar 5 atau 6 tahun. Jadi kakak perempuannya Asma itu sudah besar, sudah dewasa dan sudah hamil. Sudah hamil seorang putra namanya Abdullah bin Zubair yang kelak menjadi khalifah yang dijatuhkan. Khalifah yang menguasai Mekah ketika terjadi perselisihan antara Bani Umayyah dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu terbunuh. Nanti ceritanya lain lagi panjang tuh. Jadi kita cerita Abu Bakar bisa kemana-mana karena nyerempet kesana kemari ya. Jadi apa kesimpulannya? Oke, satu lagi informasi tentang CV-nya ini. Nama bapaknya adalah Utsman Abu Quhafah. Abu Quhafah. Jarang orang yang tahu nama bapaknya karena disebutnya cuma apa? Abu Bakar. Bahkan nama aslinya orang juga kita nggak tahu. Nama asli Abu Bakar apakah Abu Bakar? Bukan. Nama aslinya Abdullah. Nama aslinya Abdullah, Pak. Ya. Nama aslinya Abdullah. Nama bapaknya adalah Abu Quhafah. Jadi Abu Bakar bin Abu Quhafah. Abu Quhafah pun itu bukan nama asli, tapi nama panggilan. Abu Quhafah itu nama aslinya adalah Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman itu nama aslinya itu. Ya. Dan Abu Quhafah ini masuk Islam. Jadi ketika Abu Bakar masuk Islam di awal-awal Islam bersama Nabi Muhammad SAW, Abu Quhafah dan istrinya, ibunya Abu Bakar itu masih musyrik. Sampai kalau tidak salah penaklukan kota Mekah. Akhirnya masuk Islam bapaknya sama ibunya, Abu Bakar radhiyallahu anhu ini. Jadi apa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Ada ibu nggak deh? Nggak ada ya, saya panggil bapak-bapak aja. Ya. Mohon maaf ya, karena ngisi di masjid lain ada ibu-ibunya. Ya, karena saya cerita tentang perempuan, jadi agak kalau ada ibu-ibunya lebih kena gitu ya. Baik, Bapak sekalian rahmati Allah SWT. Jadi kalau kita ngelihat nama-nama yang nempel dengan nama Abu Bakar ini, semuanya orang-orang mulia. Pertama, beliau punya mantu Rasulullah SAW. Betul nggak? Rasulullah SAW itu mantunya Abu Bakar, meskipun lebih tua.
Beliau juga punya mantu Abdullah bin Zubair. Zubair bin Awam. Punya mantu namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah satu pemanah di awal-awal Islam. Dan Zubair bin Awam ini juga salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Yang 10, kan ada 10 sahabat yang masuk surga, itu Zubair bin Awam termasuk. Kemudian putrinya Asma menjadi salah satu orang yang berperan penting dalam keberhasilan hijrah. Ya, dalam keberhasilan hijrah, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, membawakan makanan kepada bapaknya malam-malam yang saat itu sedang bersembunyi di gua. Keluar dari kota Mekah, jalan gitu dalam keadaan hamil. Lalu kemudian punya cucu namanya Abdullah bin Zubair. Abu Bakar punya cucu dari Asma ini namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini lahir. Abdullah bin Zubair ini adalah bayi yang lahir pertama setelah hijrah. Jadi ketika sudah hijrah ke Madinah, Asma ini sudah ikut hijrah ke Madinah. Begitu sampai Madinah, lahir tuh Abdullah. Jadi hijrah bersama suaminya Zubair, Abdullah lahir. Kita kembali ke pelajaran 2 pekan lalu. Definisi sahabat apa Bapak-bapak? Masih ingat? Siapa yang bertemu Nabi dalam keadaan muslim dan mati dalam keadaan muslim? Bapaknya Abu Bakar muslim nggak? Bapaknya Abu Bakar muslim nggak? Muslim. Tadi kan kita sebut masuk Islam belakangan. Abu Quhafah termasuk Islam. Ketemu Nabi nggak? Ketemu. Pasti ketemu. Orang Mekah ketemu Nabi. Dan ketemu Nabi dalam keadaan Islam. Jadi satu-satunya sahabat yang punya 4 generasi semuanya terkategori sahabat tuh hanya Abu Bakar. Mulai dari mbahnya, bapaknya, anaknya, cucunya, itu semua sahabat Nabi. Mbahnya siapa? Utsman Abu Quhafah tadi. Abu Quhafah, bapaknya Abu Bakar. Bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya kan? Anaknya Asma binti Abu Bakar, dan anak-anak Abu Bakar semuanya terkategori sahabat karena ketemu Nabi. Ya. Ketemu Nabi SAW. Asma punya anak namanya Abdullah bin Zubair, lahir ketemu Nabi karena lahirnya ketika baru hijrah ke Madinah. Nabi wafat, beliau masih belia, kira-kira umur 12-an tahun. Atau 10 tahunan lah, ya 10-11 tahun karena baru hijrah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Jadi satu-satunya keluarga yang 4 generasi kita menyebutkan mereka dengan kata radhiyallahu anhu, itu hanya Abu Bakar. Gak ada, sahabat lain gak ada kayak gini, gak ada. Hanya beliau satu-satunya. Ya. Ini keistimewaan luar biasa. Ya. Baik, apa gelar beliau? Gelar beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah Al-Atiq dan As-Siddiq. Al-Atiq, ini gelar yang nggak banyak dikenal. Tapi sejak era Mekah beliau dikenal sebagai Al-Atiq. Sedangkan As-Siddiq kita semua udah tahu. Sebelum Islam dikenal sebagai Al-Atiq karena tampan, maksudnya ganteng. Ya, Al-Atiq. Ya. Dan juga dermawan. Baik, ganteng, dermawan. Itu kenapa digelari Al-Atiq. Kemudian As-Siddiq, ini gelar yang disematkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah beliau masuk Islam karena setiap apa yang diucapkan Nabi dibenarkan. Pokoknya apa yang keluar dari mulut Nabi udah nggak pakai banyak diskusi, percaya. Dan ini susah. Ini sesuatu yang sangat sulit, khususnya ketika tidak ada orang yang beriman kecuali beliau saja. Kan umumnya manusia tuh gimana? Mau percaya, nunggu orang lain percaya dulu kan. Kalau orang banyak sudah pada mulai ikut, wah berarti benar nih orang. Kenapa? Karena banyak orang yang ikut, nggak usah ikut.
Tabiat manusia banyaknya begitu. Saya tidak menyatakan itu tabiat yang salah, enggak. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tabiat seperti itu. Ya. Nah, sulit untuk menemukan sosok seperti Abu Bakar ketika beliau sendirian percaya kepada Nabi di saat orang lain itu nggak percaya atau belum percaya paling tidak. Makanya kemudian disebut sebagai As-Siddiq. Dan yang paling monumental adalah kenapa beliau digelari As-Siddiq. Yang paling monumental adalah ketika Nabi Muhammad SAW baru turun dari langit ketika proses Isra Mi'raj. Ketika proses Isra Mi'raj, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika baru turun dari Isra Mi'raj menceritakan kepada kaum musyrikin Quraisy, ya, kepada musyrikin Quraisy apa yang terjadi malam itu, dan belum ketemu Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu langsung menceritakan kepada Quraisy apa yang beliau alami tadi malam dan belum ketemu Abu Bakar. Tidak langsung ketemu Abu Bakar. Nah, Abu Jahal kemudian menemui Abu Bakar menceritakan apa yang diceritakan Nabi itu. Ya. Kemudian semacam ingin menguji kepercayaan Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar yang baru pertama kali dengar, kan tuh baru pertama kali dengar tuh, kan belum ketemu Nabi, artinya nggak ada prakondisi gitu, nggak ada sepakatan. Nanti kamu kalau ditanya nanti, kalau kita kan gitu. Nanti kamu kalau ditanya sama orang ini, nanti jawab gini-gini. Nggak didikte oleh Nabi Muhammad SAW. Kamu percaya nggak tadi malam Muhammad tuh ngomong begini. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Tunggu, jawabnya tenang aja. Awa qala dzalik. Benar beliau bilang begitu? Ya, kata Abu Jahal. Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, la in qala dzalika laqad sadaq. La in qala dzalika laqad sadaq. Kalau benar beliau bilang begitu, maka sesungguhnya dia telah berkata benar. Sesungguhnya dia telah berkata benar. Abu Jahal kaget dengan sikap Abu Bakar. Kamu percaya dalam satu malam dia pergi ke Baitul Maqdis, lalu balik sebelum waktu subuh, sebelum waktu terbit matahari maksudnya? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dzalik, min khabari as-sama'i fi ghadwatin aw rahatin. Thumma dhahaba ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastami'u minhu ila hadits al-Isra wa yusaddiquhu wa yaqul ashhadu innaka la Rasulullah. Kata Abu Bakar menjawab Abu Jahal tadi, jangankan itu pergi semalam ke Baitul Maqdis, yang lebih ghaib daripada itu saya percaya. Apa kata beliau? Saya percaya kepada yang lebih ghaib daripada itu, yaitu apa? Kabar yang datang dari langit setiap pagi dan petang disampaikan Nabi, saya percaya. Apalagi cuma sekedar pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam. Jadi menurut Abu Bakar radhiyallahu anhu, kabar yang wahyu datang dari langit itu lebih ghaib, lebih sulit untuk dipercaya daripada sekedar mempercayai perginya Nabi ke Baitul Maqdis langsung pulang dalam semalam. Kalau kita ukur dengan hari ini, mana yang lebih ghaib? Wahyu atau pergi ke Baitul Maqdis dalam semalam? Kalau kita ukur dengan ukuran hari ini, wahyu. Betul nggak? Wahyu. Sekarang dari Madinah ke Baitul Maqdis atau dari Mekah ke Baitul Maqdis nggak 1 jam pakai pesawat. Maksudnya apa? Ya mungkin di zaman itu mustahil, memang hanya mungkin dengan cara ghaib, dengan cara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi seiring masa modern, Allah Subhanahu wa taala membuktikan itu bukan sesuatu yang mustahil. Pergi ke Baitul Maqdisnya ya. Ini kita tidak bicara tentang pergi ke Sidratul Muntahanya. Itu. Dan kata Abu Bakar, percaya kepada wahyu itu lebih sulit. Percaya kepada wahyu itu lebih sulit.
Gitu. Ya. Lalu setelah ketemu Abu Jahal tadi, Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW. Lalu barulah beliau mendengar cerita tentang apa yang dialami Nabi malam hari sebelumnya itu. Setelah Nabi cerita, kata Abu Bakar kepada Nabi apa? Asyhadu innaka la Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara karakter keunggulan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah beliau di zaman jahiliyah sebelum masa Islam itu sudah dikenal sebagai, kalau zaman dulu itu disebutnya sebagai nasabah. Nasabah pakai nun. Nasabah, bukan nasabah bank ya. Ya, kita semua nasabah. Ya, nasabah lembaga keuangan. Tapi maksudnya bukan nasabah soal transaksi keuangan, bukan. Tapi nasabah pakai sin yang bertasydid. Apa arti nasabah? Nasabah itu orang yang paling mengerti nasab. Orang yang paling mengerti nasab. Bapak-bapak, kalau kita ditanya nama mbah-mbah kita, itu paling banter, paling jauh berapa generasi? 3 aja udah bagus, itu enggak? 3 aja udah bagus. Ya, saya ini anaknya bapak saya anaknya kakek saya namanya Fulan. Setelah itu nggak tahu. Kakek saya anaknya siapa? Mungkin masih kesebut Mbah Buyut ya. Biasanya kalau orang Jawa masih kesebut. Tapi setelah itu nggak tahu anaknya siapa lagi tuh. Tapi orang Arab punya kebiasaan menjaga dan memelihara nasab keturunan itu. Ya, dengan nama dengan menyebutkan bin pada setiap nama. Ya, Umar bin Khattab, Nabi Muhammad bin Abdullah atau Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ya kan? Salman aja karena nama bapaknya orang Persia, jadi tidak begitu populer. Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab. Begitu terus. Jadi nasab ini terjaga. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dianggap orang yang paling hafal dan mengerti tentang nasab. Bapak-bapak, kalau misalnya di antara kita ada yang hafal nasab dalam satu komunitas gitu ya. Apalagi zaman dulu, bahkan sampai hari ini bapak-bapak sekalian, orang Arab itu sangat menjunjung kekerabatan. Sangat menjunjung solidaritas kekerabatan. Dari bani apa, dari suku apa, dari marga apa, itu sangat dijaga. Ya, sangat dijaga mereka itu. Sampai hari ini. Nah, kita membayangkan seandainya di antara kita ada orang yang paling mengerti tentang nasab di antara komunitas kita, kira-kira orang ini jadi apa? Jadi tokoh masyarakat. Ya. Jadi mungkin kalau kita yang tinggal di masyarakat perkotaan di sini sudah bercampur, kita tidak begitu. Karena orang dari mana-mana ya kita berkumpul, kita tidak kenal nasab fulan. Tapi kalau kita masih tinggal di kampung, sekampung itu kan kita biasanya tahu ini masih sepupu, ini nikah sama si fulan, ini nikah sama si fulan, anaknya ini, oh berarti kamu masih 2 pupu sama dia, oh berarti ini masih ponakan saya gitu. Kan di kampung masih begitu kadang-kadang, bukan kadang, sering ya. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu orang yang paling mengerti. Orang yang paling mengerti tentang nasab itu dalam bahasa akademik modernnya adalah berarti orang yang kalau bahasa kita adalah antropolog atau sosiolog. Orang yang paling mengerti tentang situasi sosial kemasyarakatannya. Jadi mengerti tentang sosiologi dia. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Mengapa? Kalau orang mengerti nasab berarti mengerti bagaimana memperlakukan orang. Ini orang datang dari
suku ini atau dari bani ini atau dari marga ini, mereka dikenal dengan misalnya heroisme mereka di medan perang, maka cara memperlakukannya begini. Kemudian bani ini, marga ini dikenal dengan kekayaan karena dagangnya, pedagang gitu ya, kalau pedagang, maka cara memperlakukannya begini. Itulah kenapa kemudian Bapak sekalian rahmati Allah, karena beliau seorang nasabah, di tangan beliau banyak orang masuk Islam. Karena beliau mengerti tentang sosiologi masyarakatnya, tentang tipologi masyarakat mengerti beliau. Jadi begitu cara Allah Subhanahu wa taala memilihkan pembela dan penolong dan teman setia pertama beliau dalam dakwah. Adanya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai orang yang mengerti tentang kondisi masyarakat. Ya. Baik Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu juga membatasi kita, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas dan kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan lain waktu ada kesempatan membahas Abu Bakar secara tersendiri. Ini mungkin baru 5% dari 5 atau mungkin 10% dari kehidupan beliau radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya, meridai anak-anaknya, meridai keturunannya, dan meridai kita semua yang berupaya meniti jalan Abu Bakar. Dan kita dalam doa-doa kita sering menyatakan wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Kita menyebutkan Abu Bakar sebagai orang yang kita doakan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu Allah akan meridhai kita insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan ini. Kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau diskusi, nggak apa-apa ya? Ada pertanyaan nggak? Waalaikumsalam. Jadi di awal-awal pemahaman kita bilang Abu Bakar itu Amirul Mukminin istilahnya. Sedangkan kita tahu Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab gitu. Itu kenapa kita lebih kenal Umar sebagai Amirul Mukminin dibanding sahabat yang lain? Dan apakah Amirul Mukminin itu gelarnya siapa aja sebelumnya? Baik, memang penyebutan Amirul Mukminin pertama kali sebagai sebuah istilah baru dikenal di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin itu artinya apa? Pemimpin orang-orang beriman. Ya. Namun ya dalam ranah memberikan penghormatan, dalam konteks memberikan penghormatan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, tentu pemimpin pertama bagi orang-orang beriman setelah Nabi SAW wafat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah ceritanya gimana sih? Jadi gini, Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal penggelaran untuk beliau sebagai pemimpin orang beriman belum pakai istilah Amirul Mukminin. Pakainya apa? Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah. Khalifah itu apa artinya? Pengganti. Nah, ini asal kata khalifah itu artinya pengganti. Tidak langsung bermakna pemimpin, enggak. Tidak langsung pemimpin, enggak. Ya. Ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sering dijadikan dalil untuk, mohon maaf ya, kalau ada yang berbeda pendapat dengan saya, sering dijadikan dalil untuk konsep khilafah. Ya. Dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Seorang khalifah. Sebenarnya mayoritas ahli tafsir menyatakan yang dimaksud dengan khalifah di situ bukan pemimpin. Tapi apa? Sosok yang
menggantikan. Maksudnya menggantikan apa? Manusia yang mereka itu akan saling menggantikan peran dalam melaksanakan tugas penghambaan, tugas ibadah di atas muka bumi. Nah, di antara tugas ibadah itu adalah menegakkan syariat Allah. Dan di antara tugas menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala harus memerlukan kekuasaan. Karena itulah kemudian istilah khalifah dikaitkan dengan istilah pemimpin. Ya. Dan kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu itu aslinya digelari sebagai Khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Karena kan umat ini butuh diurus kan? Umat ini butuh dipimpin. Umat ini butuh diselesaikan masalah-masalahnya, butuh dibimbing. Jadi beliau itu menggantikan Rasulullah SAW. Beliau itu menggantikan Rasulullah SAW dalam tugas keagamaan sekaligus tugas pengurusan masyarakat. Jadi tugas agama maksudnya apa? Menegakkan agama ini harus ada pemimpinnya. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang mengganggu Islam, mengganggu agama, supaya sholat itu tetap ditegakkan, supaya amar ma'ruf nahi mungkar tetap ditegakkan. Itu tugas agama seorang pemimpin. Tugas utama seorang khalifah penggantinya Rasulullah SAW. Yang kedua, tugas pengurusan masyarakat. Kalau ada orang berselisih, kalau ada habis perang, dapat ghanimah, dapat hampasan perang, baginya gimana? Itu kan butuh pemimpin, butuh diurus gitu. Kalau tiba bayar zakat, ada orang gak mau bayar zakat gimana? Bagaimana cara memaksa mereka mau bayar zakat kalau tidak ada pemimpin? Saking pentingnya kepemimpinan ini, Nabi SAW itu belum dimakamkan dan para sahabat sudah bermusyawarah tentang siapa yang layak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian mereka bersepakat mengangkat dan berbaiat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya begitu. Nanti kalau mau pembahasan lagi tentang proses pengangkatan kita bisa kapan-kapan. Tapi poinnya adalah Khalifatul Rasulillah. Nah, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat dan beliau mengisyaratkan untuk menunjuk Umar, beliau menunjuk Umar ditunjuk atas rekomendasi dan persetujuan para sahabat. Umar dibayatlah jadi khalifah. Umar dibayat jadi khalifah. Nah, ini gelarnya apa gitu? Kalau Abu Bakar Khalifatul Rasulillah, penggantinya Rasulullah, ya. Umar apa? Awalnya Khalifati Rasulillah. Khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggantinya Rasulullah. Panjang nggak? Panjang. Nanti kalau semakin banyak khalifah, panjang lagi kan? Khalifatu Rasulillah, gitu nggak? Lalu kemudian dimunculkanlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ungkapan Amirul Mukminin dengan tetap menggunakan istilah khalifah dalam beberapa kesempatan untuk menunjukkan tugas, untuk mengisyaratkan kepada tupoksinya Amirul Mukminin itu apa? Yang menggantikan peran kenabian. Tugas pemimpin para khalifah itu adalah menggantikan peran kenabian. Bukan soal menerima wahyunya udah putus, udah selesai. Tapi peran kenabian dalam menegakkan agama dan mengurus masyarakat sesuai dengan agama. Itu. Nah, muncullah istilah Amirul Mukminin. Ya. Lalu setelah era Abbasiyah muncullah istilah Sultan. Ya, kesultanan itu. Tapi itu jauh setelah Khulafaur Rasyidin. Ya. Baik, itu Pak ya. Mudah-mudahan jelas cerita tentang istilah Amirul Mukminin ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kan sahabat ini kan di saat itu mereka tuh meninggalkan kebiasaan adat istiadat Meninggalkan apa? Adat. Jahiliyah begitu yakinnya terhadap Nabi itu dasarnya mereka itu dari mana? Apakah mereka sebelum itu punya guru atau Apa dulu, Pak? Guru. Aha. Sebelum ada yakin terhadap Nabi itu mereka berguru dulu terhadap yang lain. Oh. Apa? Baik. Pertama, sebelum kita menjawab secara yang general, saya ingin menegaskan dulu bahwa para sahabat itu manusia. Ya, sahabat itu manusia. Kita tidak membayangkan malaikat ya, artinya manusia yang berhati malaikat yang tidak mungkin ada kesalahan tuh enggak. Tidak. Artinya apa? Meskipun mereka dianggap bahkan dipuji oleh Rasulullah SAW langsung sebagai generasi terbaik, tapi mereka itu generasi terbaiknya manusia. Manusia dengan segala macam kecenderungan kemanusiaannya, kecenderungan manusiawinya yang berpotensi salah, berpotensi tergelincir, berpotensi menyimpang. Sahabat ada nggak yang terjebak ke dalam khianat? Ada, Pak. Ada. Khianat kepada Rasulullah SAW. Ada. Tapi habis itu beliau bertaubat. Saya nggak usah sebut namanya. Benar. Maksudnya supaya tidak memberikan kesan negatif. Maksudnya apa? Berarti kesimpulannya, para sahabat itu sebagai sebuah komunitas, kadar keimanan mereka berbeda-beda. Ada sekaliber Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada sekaliber Umar, ada sekaliber orang Badui yang cuma sekali ketemu Nabi, habis itu pergi. Itu beda-beda orang. Ada orang yang pernah terjebak ke dalam pelanggaran-pelanggaran besar, itu ada. Artinya keimanan mereka juga berbeda-beda kadarnya. Ini yang harus kita dudukkan dulu supaya kita tidak menganggap masyarakat sahabat itu meskipun mereka adalah generasi terbaik, tapi mereka bukan malaikat. Gitu. Mereka bukan malaikat. Kenapa Allah tidak menggambarkan mereka seperti dan menjadikan mereka seperti malaikat? Supaya kita bisa meneladani mereka, karena sama-sama manusia gitu. Jadi mereka generasi terbaik, tapi manusia. Supaya apa? Supaya kita yang datang belakangan punya role model sebagai manusia. Karena kalau malaikat kita akan bilang apa? Malaikat. Nggak bisa ikutin, nggak bisa kita ikutin. Ini pemahaman pertama yang perlu kita dudukkan. Apa ingin saya katakan dari pemahaman ini? Bahwa penerimaan mereka terhadap Islam pun dan peninggalan atau berlepasnya mereka terhadap adat istiadat di masa lalu, di masa jahiliyah pun tingkatannya berbeda-beda. Ada orang kayak 4 khalifah ini yang begitu masuk Islam langsung semua adat istiadat segala macam ditinggal semua. Ya, ada orang yang seperti saya lupa persis namanya, Utsman bin Maz'un kalau tidak salah. Semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah sebut nama. Takutnya saya salah sebut nama sahabat. Utsman bin Maz'un itu, Bapak sekalian rahmati Allah, itu sampai ayat terakhir tentang khamr, larangan khamr itu turun di surat Al-Maidah, beliau masih minum khamr. Masih. Artinya apa? Kebiasaan jahiliyahnya belum benar-benar bisa ditinggal. Tapi habis itu dihukum oleh Nabi SAW. Setelah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poinnya apa? Karena kadar keimanan berbeda-beda, maka tingkat pengamalan Islamnya juga bisa berbeda-beda. Dan tingkat semangat untuk langsung meninggalkan adat istiadat jahiliyah juga berbeda-beda. Ada yang kayak Abu Bakar, ada yang kayak tadi sahabat sampai ayat-ayat tentang khamr turun beliau masih minum. Nah, yang membuat mereka istimewa itu adalah
Begitu mereka menyatakan Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW, mereka itu tulus dan jujur. Mereka itu yang kemudian membuat mereka istimewa dengan segala kekurangan-kekurangan mereka. Jadi begitu kena teguran langsung taubat. Teguran nggak ada orang ngeyel tuh, nggak ada. Ngeyel tuh kategorinya udah bukan sahabat, itu kategorinya munafik. Orang munafik itu tidak terkategori sahabat meskipun ketemu Nabi dan mengaku Islam. Ya. Jadi tidak ada sahabat itu ngeyel, maksudnya udah dikasih tahu masih kayak begitu, nggak ada. Begitu ketemu wahyu, teguran Nabi SAW langsung berhenti. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian mereka bisa meninggalkan adat istiadat jahiliyah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu menggunakan pendekatan bertahap dalam mendidik masyarakat. Jadi memang tidak semua orang bisa langsung kayak Abu Bakar atau Umar, nggak bisa. Itulah kenapa misalnya syariat tentang minum khamr itu kan bertahap. Betul nggak Bapak? Syariat tentang larangan minum khamr, minuman memabukkan itu kan bertahap. Ayat pertamanya adalah janganlah kalian. Ayat pertama tentang minum khamr itu, larangan minum khamr itu. Mereka bertanya tentang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang hukum khamr dan judi. Jawaban Allah Subhanahu wa taala apa? Qul fihima itsmun kabir. Keduanya mengandung dosa besar. Wa manafi'u linnas. Tapi juga ada manfaatnya buat manusia. Itu ayat pertamanya begitu tentang larangan khamr itu. Enggak langsung bilang enggak boleh minum khamr, enggak. Tapi akal dan hati manusia itu diajak bicara dulu. Ini khamr, ada dosa, ada bahaya, juga ada manfaat. Tapi kata Allah, wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Sudah di situ masih ada nggak orang minum khamr? Masih. Nah, setelah itu di surat Al-Baqarah. Habis itu turun surat An-Nisa. Enggak beberapa waktu kemudian turun surat An-Nisa. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. La taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian sholat dalam keadaan, janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Waktu sholat berapa kali Pak? 5 kali kan? 5 waktu. Kira-kira potensi orang mabuk dari 5 waktu itu. Dari waktu itu ada di waktu kapan? Kalau nggak malam, antara pagi ke zuhur, betul nggak? Artinya apa? Waktunya semakin menyempit. Yang tadinya minum khamr bisa terus-terusan, waktunya makin menyempit. Ya. Jadi orang hati-hati, bentar lagi waktu sholat saya nggak mau minum, gitu. Nggak mau minum. Nah, barulah di surat Al-Maidah. Al-Maidah ini surat yang termasuk surat yang terakhir turun di Madinah. Ya. Barulah turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, ya, menyembah berhala, menyembelih untuk berhala. Rijsun itu perkara keji. Rijsun min amali syaitan, perkara keji, bagian dari perbuatan syaitan. Fajtanibuh, tinggalkan secara total. La'allakum tuflihun, niscaya kalian beruntung. Apa kata Umar radhiyallahu anhu ketika turun ayat ini? Intahaina ya Rabb, intahaina ya Rabb. Kami udah selesai ya Allah. Kami udah berhenti. Umar radhiyallahu anhu. Setelah turun ayat itu, apakah yang terjadi di Madinah? Selokan-selokan kota Madinah itu terisi dengan khamr yang dibuang, dipecahkan botolnya, dibuang airnya dan segala macam. Jadi bertahap.
Jadi akal dan pikiran manusia itu dibimbing pelan-pelan. Dibimbing pelan-pelan. Karena mereka ini masyarakat yang sebelumnya baru keluar dari situasi yang jahiliyah, yang terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Seperti itu. Jadi begitu Pak ya. Jadi apakah mereka bagaimana mereka ada istiadat? Kita pahami dulu karakter manusia di zaman itu seperti apa. Ya, nggak jauh beda dengan manusia seperti kita. Yang membedakan adalah kejujuran dan ketulusan iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya itu menggunakan cara-cara yang bertahap dalam mendidik. Itulah kenapa Bapak sekalian rahmati Allah, 13 tahun dakwah di Mekah itu mengubah pola pikir. 13 tahun dakwah di Mekah itu kan tentang akidah, tentang hari akhir, tentang kisah-kisah orang dulu. Yang syariatnya itu nggak banyak. 5 waktu itu kan baru di akhir di periode Mekah. Ketika peristiwa Isra Mi'raj. 5 waktu itu belum ada di awal kota Mekah, salat 5 waktu itu. Ya, tentang riba, tentang hukum-hukum terkait pernikahan dengan non-muslim dan seterusnya. Hukum-hukum syariat itu di Mekah belum ada. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menginginkan untuk dibenahi dulu nih. Isi kepalanya sama isi hatinya. Dibuat takut dulu pada Allah. Dibenarkan dulu cara berpikirnya. Nah, begitu udah periode Madinah, sudah siap ketika diberi beban. Ketika diberi perintah dan diberi larangan itu udah siap. Seperti itu. Saya kira cukup ya. Bapak sekalian rahmati Allah. Terima kasih banyak atas diskusinya. Mudah-mudahan memberi manfaat buat diri saya sendiri dan kita semua. Jazakumullahu khairan.